Sekuritas Indonesia, Christine Natasha, dalam segmen Markets Now. Selamat siang, Mbak Christine, apa kabar? Halo, selamat siang. Iya Mbak Christine, kalau kita lihat IHSG akhirnya berhasil juga ditutup di zona hijau di sesi pertama tadi, meskipun sebenarnya ini sempat juga berada di zona merah dan juga sudah merah selama 2 hari kemarin begitu. Kalau Anda lihat di sesi kedua nanti hingga penutupan akhir pekan ini, artinya IHSG masih ada kemungkinan untuk menguat atau justru ini akan masih ada kemungkinan untuk berbalik melemah? Saya lihat masih akan berkonsolidasi, tapi ada kemungkinan untuk ditutup di zona positif pada hari ini sih. Kalau saya lihat, karena juga tadi pagi juga pasar regional sempat ya dibuka menguat. Lalu kita lihat dari US Treasury yields 10 year-nya yang terlihat sedikit menurun, dan juga dari pasar komoditas harga minyak mentah sempat naik juga semalam sebesar 1 US dollar per barel, yang dimana juga didukung oleh optimisme mengenai pertumbuhan ekonomi global yang masih di tengah pandemi COVID-19 ini. Baik, kalau Anda lihat selama sepekan ke belakang, ini seperti apa sih evaluasi IHSG dari Anda? Saya lihat IHSG berkonsolidasi sih selama sepekan ke belakangnya, karena juga masih terbayang-bayangi oleh isu mengenai Fed tapering, di mana Fed tapering juga dinyatakan mereka akan melakukan tapering sebelum akhir tahun 2021 gitu. Jadi saya lihat marketnya masih wait and see. Baik, terkait dengan The Fed ini juga salah satu sentimen yang ditunggu adalah data ketenagakerjaan Amerika Serikat begitu. Seperti apa nanti ini akan mempengaruhi pergerakan market IHSG? Saya lihat untuk data ketenagakerjaan, jika keluar lebih baik daripada ekspektasi, ini berarti menunjukkan bahwa ekonomi di US telah membaik, dan itu juga sebetulnya memberikan sentimen mengenai isu dari The Fed, apakah The Fed akan mengulangi program pembelian stimulusnya mereka, pembelian obligasi atau taperingnya mereka. Dan saya lihat itu juga sebetulnya memberikan sentimen sedikit negatif terhadap pasar Indonesia. Walaupun kalau saya lihat sih sebetulnya kita tidak perlu terlalu khawatir ya, karena kalau kita lihat dibandingkan dulu-dulu, pertama The Fed saat ini tuh udah lebih terbuka, di mana komunikasi antara Bank Sentral Amerika Serikat juga udah terlihat lebih jelas dengan kerangka kerjanya mereka seperti apa, lalu kebijakannya mereka juga seperti apa, dan juga perkiraan ekonomi di Amerika Serikat, inflasi, dan juga tingkat pengangguran yang sudah lebih jelas. Dengan demikian, kalau kita lihat pasar di dunia termasuk di Indonesia juga harusnya lebih mudah untuk memahami gimana ini pola kerja dari kerangka The Fed ke depannya gitu. Dan yang kedua, kalau kita lihat juga dari dalam negeri, Bank Indonesia juga sudah memiliki kebijakan yang cukup matang untuk mengelola resiko dari tapering off dari The Fed ini, baik itu dampaknya terhadap nilai tukar rupiah kita dan juga pergerakan arus modal asing yang masuk. Dan juga dalam hal ini BI juga sudah siap untuk melakukan triple intervention ya, di mana ada intervensi juga di pasar spot, NDF, dan juga pembelian SBN di pasar sekunder bila foreign melepaskan kepemilikan SBN-nya. Lalu kita juga lihat bahwa BI juga siap adalah mengelola perbedaan dari yield SBN dari dalam negeri dan juga dibandingkan dengan luar negeri, agar investor asing juga masih terlihat masih mau untuk membeli obligasi pemerintah. Dan juga yang terakhir, kalau kita lihat BI juga masih memiliki cadangan yang cukup bagus, cadangan devisa kita juga cukup bagus, sehingga kita lihat Indonesia seharusnya saat ini tidak perlu terlalu khawatir mengenai dampak dari tapering off dari The Fed. Dan selain itu, kalau kita lihat pasar modal kita juga saat ini juga sudah banyak didominasi dari investor domestik gitu. Baik, tapi tetap saja masih ada potensi pelemahan untuk IHSG apabila tapering off ini dilakukan di akhir tahun 2021 ini. Kalau proyeksi Anda ini akan bisa melemahkan IHSG hingga ke titik berapa sih? Saya lihat sih kalau level psikologisnya itu di level 6.000 ya. Kalau saya lihat mungkin memang short term shock atau
impact terhadap IHSG mungkin akan terjadi. Namun seharusnya kita tidak perlu terlalu khawatir karena juga kalau kita lihat dari perkembangan vaksinasi kita juga sudah semakin baik dan tentunya kita juga mengharapkan bahwa ekonomi kita di kuartal keempat akan lebih baik. Baik, berikutnya seperti apa gambaran IHSG untuk sepekan ke depan? Untuk sepekan ke depan saya melihat IHSG masih akan berkonsolidasi dan masih akan menguji resistennya juga di 6.120. Jadi saya lihat masih akan bergerak positif walaupun masih dalam rentang yang cukup terbatas ya. Baik, yang menarik juga tren harga batu bara ini yang terus mencetak rekor. Prospek untuk emiten-emitennya seperti apa? Kalau saya lihat untuk batu bara ya, saya lihat walaupun China memang kalau kita lihat kan mereka memang akan memangkas untuk emisi karbonnya. Namun kalau menurut saya pembangkit listrik tenaga batu bara ini sebetulnya masih belum akan ditinggalkan dalam waktu dekat. Karena juga kalau kita lihat pemerintah mereka juga masih akan menghadapi tantangan untuk terus memenuhi kebutuhan energi yang sangat besar dari pertumbuhan ekonomi di China juga. Lalu kalau kita lihat juga menurut mereka emisi karbon China juga baru akan menurun di 2030. Terus kalau kita lihat juga konsumsi batu bara thermal di China juga masih akan meningkat, especially di second half 2021 ini karena konsumsi listrik yang lebih tinggi dan karena cuaca yang kurang baik di second half, itu cuaca dingin. Jadi kalau kita lihat memang demand dari batu bara masih akan meningkat. Jadi saya masih menyukai sektor batu bara untuk saat ini. Gitu. Baik, khusus untuk emitennya yang direkomendasikan oleh Mirai Aset Sekuritas apa saja untuk emiten batu bara? Kita saat ini menyukai ITMG sih. Kalau ITMG kan kalau kita lihat mereka membagikan dividen dengan yield yang cukup bagus. Walaupun ada potensi penurunan permintaan batu bara dalam jangka panjangnya karena renewable energy, kita masih yakin bahwa transisi energi ke renewable itu masih memiliki banyak tantangan. Jadi kami masih memilih ITMG sebagai pilihan utama kita karena kita masih melihat bahwa ITMG itu terkonsentrasi di bisnis batubara thermal yang memiliki porsi ekspor yang terbesar dan juga masih diuntungkan dari kenaikan harga batubara saat ini. Baik, berikutnya juga yang menarik untuk dibahas adalah sektor perbankan di mana OJK juga sudah memutuskan adanya perpanjangan restrukturisasi hingga 2023 begitu. Seperti apa ini akan mempengaruhi pergerakan emiten-emiten perbankan? Saya lihat untuk keputusan itu sebetulnya ini kan diambil untuk terus menjaga momentum percepatan pemulihan ekonomi nasional di Indonesia dan juga stabilitas dari perbankan, juga kinerja dari debitur restrukturisasi. Karena kalau kita lihat dari tahun lalu transaksi ini supaya bank dapat menggenjot kreditnya mereka dan mereka tidak perlu menyuntik modal secara besar dan juga mencegah pilot. Dan saat ini mungkin kita bank-bank ini akan lebih susah untuk mencari kredit macet yang mana yang terlihat sesungguhnya. Tapi kalau saya lihat untuk jangka panjangnya ini sebetulnya efeknya positif gitu. Jadi kalau kita lihat dari restrukturisasi kredit yang dikeluarkan sejak awal tahun 2020 juga telah sangat membantu perbankan dan juga para debitur, termasuk juga pelaku UMKM. Jadi kalau kita lihat ya memang perbankan juga terus menunjukkan perbaikan. Jadi dengan demikian karena juga saat ini COVID-19 juga sudah mulai tertangani. Jadi dengan demikian saya lihat untuk jangka panjangnya seharusnya ini sebetulnya bagus untuk perbankan. Baik, berikutnya rentang pergerakan IHSG di pekan depan, kalau proyeksi Anda akan di mana support and resistannya? Saya lihat supportnya masih di level 6.000 dengan resistennya di 6.120. Baik, sekali lagi terima kasih Christine Natasha, analis PT Mirai Aset Sekuritas telah bersama kami.